Assalamualaikum, welcome back to my channel Ani Sharma and with Ani, and so many to Oke, kali ini aku bakal bikin video yang sekarang banyak banget jadi teror buat aku, guys. Kenapa jadi teror? Ya karena posisinya di sini sekarang aku juga lagi mikirin pekerjaan aku di Jakarta, dan ada yang dari mereka pengen minta bantuan tapi nyolot gitu, ngerti nggak sih, guys? Ya aku sebagai teman, kerabat atau teman sosial biasa, aku nggak keberatan ngebantu kalian semampu aku gitu kan. Tapi ya lihat kondisi aku dulu, kalau misalkan aku free time aku bakal bantu kalian semampu aku gitu. Tapi kalau misalkan aku lagi sibuk, aku mohon maaf gitu, tolong please, keadaan aku di sini kalian nggak tahu gitu, tolong dong. Kok lama banget sih, kok nggak keluar sih, kok pendaftaran aku nggak bisa sih, kayak aduh ya ampun. Jujur aku di sini tuh aku harus jaga imun aku gitu. Kalau misalkan aku terlalu banyak pikiran, aku terlalu stres, daya tahan tubuh aku itu kayak menurun gitu. Kalian juga paham kan kalau misalkan sekarang lagi pandemi begini. Terus aku please banget, aku mohon banget sama teman-teman aku, tolong ngertiin aku. Kalau misalkan kalian pengen dibantuin, tolong ngertiin juga buat aku gitu kan. Dan kali ini aku kayak salah satu cara aku membantu banyak orang itu ya aku bakal bikin video. Nah itu kalian tinggal lihat aja tutorialnya gimana, terus caranya gimana, dan aku bakal ngejelasin sedetail-detailnya kali ini ya. Tapi sebelum itu aku bakal ngasih tahu ke kalian syarat buat mendaftar kartu prakerja itu apa sih. Soalnya banyak banget yang nanya sama aku, dan itu posisinya dia lagi kuliah gitu, lagi dalam masa pendidikan. Nah, ntar aku bakal ngejelasin ke kalian syarat-syaratnya gimana aja ya. Langsung aja kali ini kalian simak baik-baik persyaratan untuk mendaftar kartu prakerja itu apa. Oke? Let's go. Nah, aku udah merangkum semua persyaratan buat mendaftar kartu prakerja. Aku udah rangkum di sini. Kenapa aku tulis? Karena aku takut kelupaan, dan itu salah satu masalah yang bakal terjadi kalau kalian daftar kartu prakerja tapi kalian nggak tahu persyaratannya apa. Oke, langsung aja. Nah, persyaratan pertama itu adalah warga negara Indonesia. Tuh, jadi KTP kalian itu harus asli warga negara Indonesia ya, guys. Nah, yang kedua itu persyaratannya adalah kalian harus berusia 18 tahun ke atas. Kalau misalkan kalian pengangguran tapi umur kalian masih di bawah 18 tahun itu nggak memenuhi kriteria ya. Nah, yang ketiga ini tidak sedang mengikuti pendidikan formal atau kuliah. Nah, buat kalian teman-teman aku yang budiman, kalau kalian misalkan masih dalam tahap kuliah atau pendidikan, itu aku saranin hati-hati aja. Tapi aku nggak bakal maksa buat kalian nggak usah daftar, kan itu juga hak kalian kan mau daftar atau enggak. Tapi aku saranin nggak usah, soalnya takut ya kalau misalkan kalian kedaftar terus kalian lolos, aku nggak berani jamin akan ada permasalahan di kemudian harinya. Soalnya kan sebelum kita daftar di webnya, terus kita harus ada perjanjian gitu antara kita sama kartu prakerja, bener nggak kita memenuhi kriteria tersebut. Karena biasanya yang dipilih itu orang yang di PHK, terus orang yang kerja tapi gajinya itu separuh seperti keadaan yang di Jakarta sekarang. Mereka gajinya tuh kayak bergilir, soalnya budget buat bayar mereka, buat gaji mereka itu masih kurang sekarang. Jadi mereka boleh kerja, nggak ada kayak pengurangan, itu masih dikurangin tapi nggak terlalu banyak, tapi mereka tetap bergilir gitu kerjanya. Dan juga kerja sekarang tuh dinaikin, yang awalnya 8 jam sekarang jadi 12 jam. Nah, ini yang keempat ya. Yang keempat ini bukan merupakan salah satu kelompok dari pejabat negara, pemimpin atau anggota DPRD, aparatur sipil negara,
prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian NRI, kepala desa dan perangkat desa, direksi komisaris, dewan pengawas, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah. Nah, jadi jika kalian atau keluarga kalian pengen daftar, tapi dia merupakan salah satu kelompok dari itu yang aku sebutin tadi, itu gak bisa daftar. Tapi aku juga gak jamin kalau misalkan gak bisa daftar karena langsung gak bisa ya di webnya. Tapi kalau misalkan kalian daftar, terus kalian termasuk dari kriteria tersebut, biasanya tuh langsung dari webnya itu langsung digagalkan. Tapi juga aku nggak tahu ya kalau misalkan ada kesalahan teknis gitu. Nah, yang kelima, bukan sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti program Keluarga Harapan, PKH, bantuan pangan non tunai, BPNT, program kartu sembako, bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, jadi kayak kalau kalian tuh, jadi ini kalau BLT tuh data kalian tuh udah termasuk dalam penerima bantuan langsung tunai. Jadi biasanya kalau didata sama daerah, sama dari pihak kecamatan, kelurahan, kalau misalkan nama kalian ada di dalam bantuan langsung tunai, kalau misalkan benar-benar atau benar-benar sejujur-jujurnya itu didata, terus nama kalian ada di bantuan langsung tunai, biasanya kalian udah nggak dapet. Kalau kalian daftar prakerja itu udah digagalkan biasanya sih ya. Dan bantuan iuran PBI, dan yang terakhir badan penyelenggara jaminan sosial BPJS Kesehatan. Nah, jadi itu ada 5 persyaratan buat mendaftar kartu prakerja. Jadi setahu aku itu ada Jadi itu adalah 5 persyaratan buat mendaftar kartu prakerja. Jadi buat kalian yang gak suka sama pendapat aku, yang gak percaya sama apa yang aku omongin tadi, apa yang aku beritahu sama kalian tadi, itu hak kalian sepenuhnya. Kalian mau percaya atau enggak sih, nggak apa-apa. Kalian mau ngikutin aku atau enggak sih juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan kalian juga dari mahasiswa atau kalian masih dalam pendidikan formal, itu kalian coba daftar sih, aku juga nggak apa-apa. Soalnya aku bukan dari pihak prakerja. Tapi kalau misalkan di kemudian harinya nanti ada permasalahan, soalnya kita juga terikat kayak perjanjian gitu sama pihak prakerja gitu. Kita jujur nggak, aku cuma bisa ngasih tahu. Tapi kalau misalkan kalian benar-benar nggak mau nerima apa yang aku kasih tahu, ya aku juga nggak apa-apa. Aku juga nggak bisa maksa kalian buat ngikutin omongan aku, karena emang itu hak kalian kan. Tapi kalau memang bener-bener kalian posisinya bener-bener kalian butuh uangnya, kalian dari memang bener-bener dari keluarga yang emang butuh sih, nggak apa-apa, kalian bisa langsung aja daftar gitu. Oke. Aku nggak ngejat siapapun di sini ya, aku cuma mau ngasih tahu. Soalnya kita emang butuh sekarang tuh, emang bener-bener kita harus ngasih tahu yang benar. Layak nggak gitu? Aku emang bener-bener butuh nggak uangnya gitu. Kalau cuma sekedar buat makan bakso di warung sih sebaiknya jangan gitu. Oke. Harus be smart, kita harus berpikir positif. Dan sekian videonya dari aku, semoga bermanfaat. Dan semoga kita kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi buat diri kita dan buat orang lain. Oke, thank you for watching my video. Dan jangan lupa like, comment, and share. Dan nanti aku juga bakal bikin tutorialnya buat cara dari tahap pertama, tahap kedua, dan sampai kalian mendapatkan insentifnya ya. Oke, thank you. Thank you.